Terapi ozon itu merupakan terapi yang menggunakan gas ozon. Gas ozon itu adalah molekul oksigen yang memiliki 3 atom oksigen. Ozonova itu bisa cocok untuk berbagai treatment. Itu benar nggak? Terapi ozon atau ozonova ini bisa digunakan untuk beberapa pilihan ya. Misalnya penyembuhan luka, untuk akne juga bisa. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, penyakit, bahkan juga treatment mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini yang akan kita bahas adalah mengenai treatment ozonova. Dan tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas treatment ozonova ini. Tentunya saya akan ditemani oleh dokter kita, yaitu Dr. Margaret. Dok, kita lanjut lagi. Ya. Kali ini mengenai treatment ozonova. Dan saya dengar-dengar nih dok, menurut kabar katanya ozonova itu bisa cocok untuk berbagai treatment. Itu benar nggak? Ya, jadi terapi ozon atau ozonova ini bisa digunakan untuk beberapa pilihan ya. Misalnya untuk penyembuhan luka, kemudian untuk akne juga bisa. Kemudian untuk penyakit kulit itu juga bisa. Lalu bisa dijelaskan nggak dok sedikit nih bagaimana perawatan si treatment ozonova ini? Perawatan treatment ozonova. Jadi terapi ozon itu merupakan terapi yang menggunakan gas ozon. Gas ozon itu adalah molekul oksigen yang memiliki 3 atom oksigen. Jadi dengan menggunakan alat khusus disuntikan gas ozonnya itu bisa dalam bentuk misalnya cairan infus atau dalam bentuk terapi penyuntikan di intramuskular, atau bisa juga untuk lewat masuk ke prob telinga atau prob di lubang rektum juga bisa seperti itu. Berarti manfaatnya banyak ya dok ya? Spesifiknya apa? Manfaat terapi ozon tuh banyak ya. Jadi terapi ozon itu bisa membantu dalam meningkatkan energi, meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian memperbaiki sirkulasi darah yang kurang lancar, bisa juga berfungsi sebagai detoksifikasi untuk membuang zat-zat yang tidak baik di dalam tubuh gitu. Dan terapi gas ozon ini merupakan terapi yang sifatnya memiliki anti mikroba, jadi dia bisa membunuh bakteri, virus, dan kuman-kuman lain gitu. Berarti semua orang bisa terapi ozonova atau ada indikasi atau hal-hal tertentu? Jadi ada beberapa pasien yang kita mesti perhatian dalam melakukan terapi ozon ini, terutama pada ibu hamil, atau orang yang memiliki gangguan tiroid, atau yang memiliki kelainan darah. Jadi itu sebaiknya untuk terapi ozon tidak dilakukan dulu. Tapi kalau untuk yang lainnya, selama tidak hamil, tidak memiliki kelainan darah, itu aman. Dan setelah treatment ozonova ini ada pantangan atau tidak? Pantangan setelah terapi ozon, jadi setelah terapi ozon sih kita bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Kalau untuk pantangan sih tidak ada ya gitu. Jadi bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada pantangan makanan juga ataupun hal-hal lain, karena dia sifatnya tidak invasif juga ya gitu. Oke, ini terakhir nih dok, ada pesan nggak buat Sobat Pandawa yang ingin melakukan terapi ozon atau barangkali lebih spesifik lagi dikenalkan gitu? Ya, jadi buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan terapi ozon, itu bisa konsultasi ke dokter di Klinik Utama Pandawa. Jadi terapi ozon ini sangat berguna sekali, terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan
aliran darah dan juga bisa meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi baik juga untuk terapi misalnya kalau ada penyakit kulit gitu, dan juga untuk membantu detoksifikasi zat-zat yang tidak baik di dalam tubuh. Jadi teman-teman sekalian bisa konsultasi ke Klinik Utama Pandawa. Cukup dok? Cukup sekian. Oke, karena dari Dokter Margaret tadi juga sudah dijelaskan detail banget mengenai terapi ozon. Tentunya Sobat Pandawa di luar sana yang tertarik untuk terapi ozon, jangan kemana-mana, hanya di Klinik Utama Pandawa. Karena episode ini karena tadi penjelasan sudah jelas banget, jadi episode ini cukup sampai di sini saja. Tapi jangan khawatir, masih banyak episode selanjutnya di podcast Tanya Dok, dan juga tentunya masih banyak treatment penyakit dan juga perawatan yang akan kita bahas mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga tentunya subscribe untuk YouTube officialnya Klinik Utama Pandawa agar semakin oke lagi. Saya Riti Ananda dan juga Dr. Margaret pamit. Terima kasih. See you to next episode. Bye-bye. Bye-bye.